A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada hadiya laula an asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita lanjutkan pertemuan kedua mata kuliah aplikasi komputer perbankan syariah. Pada pertemuan kedua ini kita akan melakukan langkah-langkah registrasi data nasabah pada aplikasi komputer perbankan syariah, yang dalam hal ini yang menjadi simulator adalah core banking sistem Amar Minibank Syariah. Sebelum kita melakukan registrasi, agar proses entry itu lebih mudah, maka langkah yang pertama adalah perlu menyiapkan data nasabah dan dibuatkan dalam satu folder. Caranya berupa foto nasabah, foto atau scan KTP, dan foto atau scan tanda tangan dalam format atau dalam bentuk JPEG. Langkah yang kedua yaitu lakukan login dengan mengklik icon aplikasi Amar Minibank Syariah pada desktop yang gambarnya seperti yang ditunjukkan oleh panah. Kemudian kita lakukan login dengan memasukkan kode jabatan customer 11 dan password customer. Lalu setelah masuk ke dalam aplikasi, pilih menu tabungan. Ketika mengklik menu tabungan, lalu pilih daftar anggota simpanan. Langkah selanjutnya adalah isi form registrasi anggota simpanan dan lakukan submit foto atau scan KTP, dan foto atau scan tanda tangan pada masing-masing kolom. Berikut bentuk form registrasi anggota simpanan. Masing-masing kolom harus diisi, mulai dari tanggal, kemudian tempat dan tanggal lahir, alamat, dan kode pos, telepon, dan tempat domisili sesuai dengan kartu identitas. Kemudian lakukan submit pada kolom foto seperti yang ditunjukkan sana. Kemudian masukkan KTP, tanda tangan. Untuk mensubmitnya, kita perlu mengklik tombol browse. Kita akan diarahkan ke folder yang tempat tadi kita menyimpan kelengkapan dokumen. Setelah semua data secara lengkap terisi, untuk melakukan perekaman, klik tombol kontrol tambah. Kemudian jika ada lebih dari satu data nasabah, maka lakukan hal yang sama. Dan setelah melakukan entry data, jangan lupa klik tombol tambah. Dan jika seluruh data sudah di-entry, untuk mengakhiri proses registrasi anggota simpanan ini, klik tombol exit. Dia akan keluar, lalu kembali ke menu
awal aplikasi komputer perbankan syariah Amar Mini. Tutorial selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan entry data mutasi transaksi rekening tabungan. Entah itu transaksi setoran tabungan ataupun transaksi pengambilan tabungan. Langkah yang pertama sama seperti tadi, kita lakukan login dengan mengklik icon aplikasi Amar Mini Bank Syariah pada desktop dengan icon atau gambar yang ditekan oleh panah. Kemudian, saat login, karena yang memiliki kewenangan melakukan pencatatan transaksi finansial berupa masuk dan keluarnya kas adalah teller atau kasir, maka lakukan login dengan ID dan password teller. Dalam hal ini sudah saya setting untuk ID dan password teller, kode jabatannya kita dengan teller 1111 kali dengan password teller. Harap dicatat, harap diingat bahwa ketika kita melakukan login harus diperhatikan huruf kapital atau bukan kapitalnya, karena ini akan berdampak pada kita tidak bisa login atau gagal login. Setelah masuk ke dalam sistem Amar Mini Bank Syariah atau masuk ke dalam core banking, kita pilih menu kasir. Setelah menu kasir kita pilih, lalu pilih transaksi tabungan. Dan setelah masuk dalam form transaksi tabungan, pilih tombol kontrol tambah, maka akan terbentuk nomor bukti dan tanggal transaksi. Inilah form transaksi tabungan. Langkah pertama atau hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah kita mengklik tombol kontrol tambah. Jadi pada sisi terbukti dan tanggal akan secara otomatis by system akan terisi. Kemudian kita dilanjutkan dengan memasukkan nomor rekening yang akan melakukan transaksi dengan mengklik tanda titik 3 pada bagian kanan kolom nomor rekening nasabah. Karena memang sebelumnya kita sudah merecord data nasabah kan. Jadi kita tinggal mengklik kemudian tinggal mencarinya. Itu jangan lupa kita mengisikan nominalnya berapa, kemudian keterangan transaksinya apa. Walaupun ini bersifat opsional tapi kadang sangat diperlukan saat kita melakukan tracing jika terjadi kesalahan. Setelah terisi lengkap, kita bisa melakukan langkah preview atau melihat hasil entry kita. Baru setelah dipastikan sudah benar, kita bisa melanjutkan dengan proses pencetakan pada buku. Untuk mengakhiri proses entry data transaksi, silakan memilih tanda close pada bagian kanan atas. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, agar kita lebih bisa memahami, kita langsung praktekkan pada aplikasi komputer perbankan syariah. Dalam hal ini sebagai simulator adalah core banking sistem Amar Mini Bank Syariah. Mana ikonnya seperti ini. Pada desktop saya letakkan pada bagian kanan. Untuk bisa melakukan registrasi data nasabah, maka perlu kita melakukan login dengan ID dan password sebagai customer.
Sebelumnya saya sudah setting bahwa Amar Mini Bank Syariah ini dibagi menjadi beberapa user, di mana masing-masing user memiliki batasan kewenangan buka masing-masing menu. Tujuannya adalah dalam rangka penerapan segregation of database. Yang kedua adalah menerapkan jual kontrol. Kita pilih icon Amar Mini Bank Syariah. Kemudian kita lakukan login dengan ID dan password sebagai customer. Kita sudah masuk ke dalam halaman core banking system. Selanjutnya kita pilih menu tabungan, kemudian kita pilih daftar anggota simpanan. Inilah form registrasi anggota simpanan. Jadi sebelum kita melakukan transaksi finansial terkait tabungan, maka kita wajib mengisi form registrasi anggota simpanan. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam form ini adalah kita harus menekan tombol kontrol tambah. Ini tanggal registrasi, tanggal daftar akan terbentuk by system. Kemudian kita isi, saya akan menggunakan sebagai contoh adalah data saya. Untuk nisbah dan tanggal jatuh tempo ini tidak perlu diisi karena ini kaitannya akan berkorelasi dengan fasilitas yang didapatkan oleh nasabah, yaitu sifatnya fasilitas pembiayaan maupun berupa simpanan deposito atau simpanan jangka. Kita lakukan submit foto. Saya sudah menyiapkan folder pan. Kemudian oke, ini sudah terisi ya di kolom location filenya. Ini indikasi bahwa ini sudah tersubmit. Kemudian KTP kita browse. Itu juga dengan tanda tangan kita browse. Siapkan filenya dalam bentuk atau dalam format JPEG. Nah, setelah ini terisi, oh iya, untuk pemotongan zakat ini sifatnya opsional ya, bisa iya atau bisa tidak juga. Kalau misalnya saya pilih, ya, siap, siap ada transaksi finansial, kemudian
saya mendapatkan benefit dari aktivitas finansial ini sebagai apa, maka ketika sudah cukup nisbahnya, sudah cukup nisabnya, maka akan dipotong dengan pajak. Hitungannya pendekatannya adalah pakai nisab emas, sekitar 80 gram, atau kalau misalnya diasumsikan 1 gramnya adalah 1 juta, berarti nisabnya di angka 80. Setelah terisi semua, kita lakukan simpan. Ya maaf nih. Saya harus pilih produknya. Produknya kita pilih wadiah umum. Umum. Ini ketika kita klik simpan, maka foto KTP dan tanda tangan akan tersubmit dan muncul dalam bentuk preview. Setelah ini terrecord, ini artinya data nasabah itu sudah berhasil diregistrasikan. Jika ada eh, data nasabah yang perlu di-entry lebih dari satu, maka perlu kita klik tombol kontrol tambah. Dan jika sudah selesai, kita lakukan exit. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan entry transaksi tabungan? Karena transaksi tabungan, baik itu setoran maupun pengambilan, merupakan aktivitas finansial berupa kas masuk dan atau kas keluar yang berhak melakukan entry terhadap data transaksi tersebut adalah teller atau kasir. Nah, untuk bisa mentransaksikannya, kita akan melakukan login dengan ID dan password teller. Kita pilih icon Amar Mini Bank Syariah, kemudian kita lakukan login dengan ID dan password. Kita sudah masuk ke dalam core banking, dan untuk melakukan entry atau pencatatan data transaksi tabungan, kita masuk ke menu teller, ke menu kasir, kemudian pilih transaksi tabungan. Setelah masuk ke POM transaksi tabungan, hal yang perlu kita lakukan pertama adalah mengklik tombol kontrol tambah. Maka nomor bukti dan tanggal transaksi akan terbentuk by system. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan nomor rekening dengan cara mengklik titik 3 pada bagian kanan kolom rekening. Tadi kita sudah merecord data nasabah ya, yang menggunakan data saya ini. Kalau misalnya kalau misalnya nasabah sudah banyak, kita bisa menseleksinya dengan memfilter berdasarkan nomor rekening, berdasarkan nama nasabah, berdasarkan alamat, atau karena ini datanya baru satu gitu, kita tidak perlu lakukan filtering, cukup tinggal pilih play. Kemudian karena rekeningnya sudah terentry, review dari identitasnya juga muncul di sini.
Kemudian kita harus tentukan sandi transaksinya, setoran tunai, tarikan gitu. Misalnya kita melakukan setoran tunai tabungan wadiah, kodenya 111. Kemudian keterangan transaksi, karena memang sebelumnya belum ada transaksi, maka saldonya 0. Baru kita masukkan berapa nilai nominal setoran tabungan. Kan 1. Setelah kita entry, maka selanjutnya dapat kita lakukan prepay. Transaksinya sudah. Langkah selanjutnya kita bisa mencetak dalam buku tabungan print. Kedepannya jika buku tabungannya sudah siap dan alat cetaknya sudah, karena memang harus menggunakan printer passbook cetak tabungan. Akan kita lakukan sementara lakukan entry data transaksi, saya kira cukupkan sampai ini. Ini dirasa sudah cukup, maka hal selanjutnya adalah kita perlu menekan tombol X. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sepertinya pembahasan untuk pertemuan kedua mata kuliah aplikasi komputer perbankan syariah, saya kira saya cukupkan sampai di sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.